Polemik ijazah Joko Widodo akhirnya memasuki fase yang paling menentukan. Bukan karena riuh opini di media sosial mereda, bukan pula karena publik mendadak sepakat satu suara, tapi karena fakta hukum dipertontonkan secara telanjang di hadapan para penuduhnya sendiri. Gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 menjadi panggung pembuka. Di ruang itulah ijazah asli Jokowi diperlihatkan secara langsung. Bukan salinan, bukan foto, tapi dokumen fisik, asli, utuh, dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Beberapa orang bahkan merabanya meskipun dilarang oleh polisi. Di titik itu terjadi pengakuan penting. Egy Sujana, salah satu tersangka paling vokal, justru mengambil posisi berlawanan dari rekan seperjuangannya. Melalui kuasa hukumnya, Eli Daneti, Egy mengakui apa yang selama ini disangkalnya, ternyata ijazah Jokowi adalah asli. Saya masukin tangan saya pegang kira-kira 20 menit. Saya lihat mulai dari pengguntingan, dari mulai pembukaan amplop berita acara, kata Elida. Tampaknya dia khawatir akibat pernyataan itu dia akan mendapatkan serangan, maka dia melanjutkan. Saya jangan digoreng-goreng ya. Saya jangan dianggap termulia. Saya ini senetral-netral pendapat hukum saya hargai. Tolong kalian hargai pendapat hukum saya. Secara khusus Elida juga menyinggung ciri-ciri fisik ijazah Jokowi. Dia berkata, karena di sini saya melihat ijazah itu asli daripada fotokopi yang diedarkan dan saya meraba ada watermark emboss. Pengakuan itu disampaikan oleh Elida secara resmi di hadapan penyidik. Elida menyatakan kliennya telah melihat langsung ijazah tersebut dan tidak menemukan dasar untuk menyangkal keasliannya. Elida juga mengulangi pernyataan itu di depan publik melalui media sosial. Tim hukum Egy Sujana akhirnya meminta status tersangka kliennya itu ditinjau ulang. Bahkan kalau bisa dicabut. Alasannya jika ijazah telah terbukti asli bukan fotokopi, maka tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong kehilangan pondasi. Tuduhan tanpa objek adalah kehampaan hukum. Oleh karena itu, Egy secara tidak langsung telah mengakui kekeliruannya sebelumnya karena menuduh ijazah Jokowi palsu. Faktanya, ijazah Jokowi yang ditampilkan dalam gelar perkara khusus itu asli. Polemik soal ijazah Jokowi terus berlarut-larut dan sekarang memiliki titik kejelasan. Dulu, Jokowi bahkan pernah dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA pada Desember 2024. Pelaporan itu mencakup dugaan pelanggaran sejumlah pasal KUHP dan sistem pendidikan nasional karena diduga ijazahnya palsu. Tapi laporan itu ditolak karena tidak memiliki bukti apapun untuk memperkuat tuduhan mereka. Di sisi lain, Jokowi juga melakukan laporan balik terhadap pihak yang menudingnya telah memalsukan ijazah. Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang sebagai tersangka terkait kasus ini. Egy Sujana ditetapkan sebagai salah satu tersangka pada November 2025. Ia masuk dalam klaster 8 orang yang dituduh menyebarkan narasi ijazah palsu. Pelaporan itu bertujuan untuk mengakhiri polemik yang dinilai Jokowi telah melampaui batas kritik rasional. Namun, fakta keaslian ijazah sebenarnya bukan hal baru. Sejak Mei 2025, Barreskrim Polri telah mengumumkan hasil uji laboratorium forensik. Hasilnya konsisten. Ijazah Jokowi dari SD hingga universitas dinyatakan asli dan sah. Tidak ada rekayasa, tidak ada pemalsuan, dan tidak ada anomali material. UGM sendiri juga telah berulang kali menyatakan Jokowi adalah salah satu mahasiswa mereka dan lulus dengan sempurna. Ijazah Jokowi dinyatakan asli. Masalahnya,
Sains dan pernyataan resmi lembaga kerap kalah oleh prasangka. Laporan forensik dianggap bisa direkayasa, aparat dianggap tidak netral. UGM dituding mendapatkan tekanan. Negara dianggap bersekongkol. Narasi ini terus diproduksi, terus diulang, terus disebarluaskan hingga akhirnya penyidik memperlihatkan bukti fisik secara langsung. Di titik inilah sikap para tersangka akhirnya terbelah. Egy Sujana mengakui fakta, Roy Suryo dan lain menolak kebenaran itu. Roy Suryo tetap berdiri di kubu penyangkalan. Ia menyatakan keyakinannya tidak berubah. Angkanya ekstrim, 99,9% palsu katanya. Pernyataan ini disampaikan meski ia turut melihat ijazah tersebut dalam gelar perkara. Alasan Roy Suryo bersifat teknis sekaligus subjektif. Ia menyoroti pas foto yang dianggap terlalu tajam. Ia mempersoalkan tinta yang dinilai terlalu segar. Ia meragukan stempel UGM. Ia menyoal tanda tangan rektor. Semua dianggap janggal dan semuanya juga dianggap mencurigakan. Namun Roy Suryo juga mempersoalkan prosedur. Ia mengaku hanya diperbolehkan melihat, tidak menyentuh dan tidak memeriksa dengan alat bantu. Bagi Roy, pembatasan ini cukup untuk menggugurkan keyakinannya terhadap proses. Disinilah letak paradoksnya. Ketika hasil forensik ditolak, bukti fisik diperlihatkan namun tetap tidak dipercaya, maka masalahnya bukan lagi pada dokumen, masalahnya ada pada kewarasan. Roy Suryo bahkan mengalihkan fokus pada sosok pelapor. Ia mengaku kaget karena Jokowi disebut melaporkan langsung dirinya. Menurut Roy, hal ini bertentangan dengan pernyataan publik Jokowi sebelumnya. Padahal Jokowi memang tidak secara langsung melaporkan nama siapapun. Dia hanya datang ke kantor polisi dengan membawa bukti puluhan video. Pihak polisi sendirilah yang memilah, kemudian memutuskan beberapa nama yang dianggap terbukti melakukan pelanggaran hukum. Di akhir drama Egy dan Roy Suryo ini, penyidik mengambil sikap tegas. Proses hukum terhadap Roy Suryo CS tetap berjalan. Status tersangka sampai saat ini tidak dicabut. Berkas perkara sedang dilengkapi, pelimpahan ke pengadilan tinggal menunggu waktu. Dan pembuktian selanjutnya akan dilakukan di ruang sidang. Perbedaan sikap antara Egy Sujana dan Roy Suryo ini memperlihatkan dua wajah oposisi. Yang satu memilih melakukan koreksi diri dan berharap dimaafkan. Dan yang lain memilih konsisten dengan tuduhan tanpa bukti. Kasus ijazah Jokowi ini bukan lagi soal asli atau palsu. Soal itu telah dijawab berulang kali. Kasus ini telah berubah menjadi cermin krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara, terhadap aparat hukum, dan terhadap kebenaran yang objektif. Di titik ini, hukum memikul beban ganda. Ia menegakkan keadilan sekaligus memulihkan rasionalitas ruang publik. Jika hukum gagal, maka kebisingan akan terus berulang dengan isu baru, dengan objek baru, dengan pola yang sama. Pengakuan Egy Sujana adalah sinyal bahwa polemik ini sebenarnya bisa diakhiri sebelum masuk persidangan. Jika ada keberanian bagi Roy Suryo CS untuk menerima fakta dan mengakui kesalahan. Tentunya juga tergantung dari pihak Jokowi, apakah dia bersedia memaafkan. Sejak awal Jokowi sudah memberikan ultimatum bagi orang-orang yang membuat gaduh itu untuk mengakhiri fitnah mereka. Tapi orang-orang itu malah melaporkan Jokowi ke polisi dengan tuduhan telah memalsukan ijazahnya. Akhirnya Jokowi mengambil langkah hukum. Karena Indonesia adalah negara hukum, Jokowi berhak mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang sibuk menyebarkan prasangka dan tuduhan tak berdasar kepada dirinya dan keluarganya. Hari ini Egy Sujana telah mengakui kesalahannya, tapi Roy Suryo CS masih menolak dengan membabi buta.
Meskipun wajah mereka yang pucat dan pandangan mata mereka yang kosong tak bisa menyembunyikan kebenaran. Roy Suryo CS terlihat panik setelah melihat ijazah asli Jokowi. Mungkin dalam hati mereka mengakui kebenaran, tapi atas nama gengsi dan nama baik, dia berupaya mengingkarinya. Berharap masih ada sedikit secercah alasan yang bisa digunakan untuk tetap terlihat gagah di depan kamera wartawan. Padahal sejatinya hati mereka gemetar karena telah melihat kebenaran.